Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik dan eukariotik. Nah, di sini ada contoh sel prokariotik dari tumbuhan dan sel eukariotik dari hewan. Baiklah, langsung saja. Apa sih perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Nah, ada beberapa perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel hewan. Nah, sel hewan itu cirinya tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki butir plastid, bentuknya tidak tetap. Jumlah mitokondria relatif banyak. Vakuolanya banyak dengan ukuran yang relatif kecil. Sentrosom dan centriolnya tampak jelas. Sedangkan sel tumbuhan dapat kita lihat memiliki dinding sel, memiliki butir plastid, bentuknya tetap, jumlah mitokondria relatif sedikit, vakuola sedikit tapi ukurannya besar, sentrosom dan centriolnya tidak jelas. Baiklah, di sini ada contoh dari sel prokariotik tumbuhan. Dapat kita lihat gambarnya. Nah, sel prokariotik adalah sel yang terdapat pada makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Nah, prokariotik itu asal katanya prokariota. Nah, yang berasal dari bahasa Yunani. Pro artinya sebelum dan karion artinya kacang atau biji. Jadi, sebelum menjadi kacang atau biji. Nah, di sini ada beberapa struktur dari sel prokariotik. Nah, dapat kita lihat ada flagela, ada membran sel, ada dinding sel, ada nukleoid, ada sitoplasma, ada plasmid, ribosom, dan juga pili. Baiklah, yang pertama di sini ada flagela. Nah, dapat kita lihat, ini adalah flagela. Nah, flagela adalah alat gerak yang berbentuk cambuk pada sejumlah organisme bersel. Nah, dapat kita lihat gambarnya seperti cambuk, bukan? Nah, yang selanjutnya ada membran sel. Dapat kita lihat, membran sel di sini adalah yang berwarna hijau. Nah, membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut dengan membran plasma. Nah, yang selanjutnya adalah dinding sel. Nah, yang berwarna kuning. Baiklah, dinding sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Nah, di sini juga ada sitoplasma. Dapat kita lihat, sitoplasma itu adalah dasarnya. Nah, sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Nah, yang selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Nah, dapat kita lihat ada beberapa ribosom tuh kecil-kecil padat yang ada di dalam sel. Nah, yang selanjutnya ada nukleoid. Nukleoid adalah bagian dari sel berupa asam deoksiribonukleat yang lebih kental daripada sel yang berwarna merah, dapat kita lihat. Nah, yang selanjutnya ada plasmid. Nah, gambar merah yang kecil. Nah, plasmid adalah DNA ekstra kromosomal yang dapat berefleksi secara autonom. Dapat kita lihat gambarnya. Nah, yang terakhir di sini ada pili. Nah, pili adalah rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Dapat kita lihat pada gambar bahwasannya terdapat rambut-rambut halus yang menonjol dari dinding sel yang berwarna hijau. Nah, itu yang disebut dengan pili. Nah, bisa kita lihat di sini adalah contoh dari sel prokariotik tumbuhan. Baiklah, yang selanjutnya ada sel eukariotik hewan. Ini adalah contoh gambar sel eukariotik dari hewan. Baiklah, di sini juga terdapat struktur-struktur sel yang bisa kita lihat. Ada membran sel yang berwarna kuning, ada ribosom, ada lisosom, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada mikrotubul, ada sitoskeleton, ada mitokondria, ada inti sel, dan ada membran inti. Baiklah, langsung saja
Yang pertama terdapat membran sel. Nah, membran sel dapat kita lihat pada gambar. Membran sel adalah salah satu dari bagian sel yang berada paling luar dan juga berfungsi sebagai pembungkus sel. Dapat kita lihat membran sel adalah dasarnya ya. Nah, yang selanjutnya ada sitoskeleton. Dapat kita lihat. Nah, selain terdapat pada tumbuhan, sitoskeleton juga terdapat pada jaringan sel hewan. Nah, yang selanjutnya ada retikulum endoplasma. Nah, di sini ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma adalah sebuah organel jaringan yang tersusun oleh benang-benang dan terletak pada inti sel. Namun, para ahli membagi retikulum endoplasma menjadi dua, yakni organel retikulum endoplasma halus, seperti dapat kita lihat yang berwarna orange, dan juga retikulum endoplasma kasar. Dapat kita lihat juga. Apa sih bedanya retikulum endoplasma halus dan kasar? Nah, retikulum endoplasma kasar, seperti dapat kita lihat, pada umumnya dapat melekat dan terikat pada ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus, nah, tidak melekat dan juga terikat dengan ribosom. Itu perbedaannya. Baiklah, yang selanjutnya ada mitokondria. Nah, dapat kita lihat. Nah, mitokondria adalah organel pada sel yang memiliki fungsi yang sangat penting. Bagian ini mempunyai peran sebagai mesin pengolah dalam sel. Nah, seperti dapat kita lihat. Baiklah, yang selanjutnya adalah ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang terdapat pada jaringan sel yang memiliki tekstur permukaan yang padat, kecil, serta berukuran diameter sekitar 20 cm. Nah, dapat kita lihat, ini adalah ribosom. Sebelah sini juga terdapat ribosom. Nah, baiklah, yang selanjutnya adalah lisosom. Nah, ini dia lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berbentuk seperti kantong yang terikat pada membran sel dan pada bagian ini berisi kandungan enzim. Nah, itu dia tadi beberapa struktur dari organel sel prokariotik dan eukariotik pada tumbuhan dan pada hewan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.